Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimin sedang salat zuhur yang berbahagia. Marilah sama-sama kita menyampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan hidayah, pikiran cerdas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada zuhur ini kita kaji sedikit tentang masalah daripada kehidupan yang bermakna. Ayat yang kita bacakan tadi adalah surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-24. Dengan terjemahannya, wahai orang-orang yang mengaku beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Allah dan Rasul memanggilmu dengan maksud agar hidupmu bermakna, berarti atau bernilai. Sadarilah olehmu bahwasanya Allah membatasi manusia dan hatinya. Yakinlah seyakin-yakinnya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Di dalam hadis Bukhari mengatakan, dan termasuk At-Tirmizi, bahwasanya dari Abu Hurairah, Ubay ibnu Ka'ab sedang melaksanakan sholat, maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak digubris, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Maka selesai sholatnya ditemui Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menemui aku tadi waktu aku mengajakmu dan memanggilmu? Dijawab oleh Ubay, masalahnya aku sedang sholat. Tidakkah turun ayat kepadamu tentang ini, bahwasanya jawablah panggilan Allah dan Rasulnya? Maka di saat itu bahwasanya panggilan Rasul itu meninggalkan daripada kewajiban yang lain, maka samalah panggilan Allah dengan panggilan Rasul. Tentu bagi kita sekarang ini bahwasanya Rasul enggak ada lagi, tapi daripada tiru teladan yang diberikannya kepada kita sangat banyak sekali untuk kita ikuti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin, beriman. Kata lain, ayat ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman saja, cuma tidak bisa ayat ini dilaksanakan oleh yang sembarangan saja. Karena untuk memenuhi panggilan Allah itu memang harus diimani dengan sebaik-baiknya. Berlaku jujur itu panggilan Allah. Bertanggung jawab itu panggilan Allah.
Peduli itu panggilan Allah. Jadi kalau lingkungan sudah tidak enak lagi, ya yang peduli itu adalah panggilan Allah. Maka dari situ jawablah panggilan Allah itu. Laksanakanlah dengan sebaik-baiknya agar hidupmu bermakna, agar hidupmu bernilai, dan hidupmu itu tidak sia-sia. Maka dari itulah kita isi setiap lorong-lorong waktu yang ada yang diberikan kepada kita ini, kita akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Panggilan Allah yang seperti u'burullah wa la tusyrik billahi syai'. Esakan di kamu akan Allah, jangan serikatkan dia dengan sesuatu. Jangan ada juga yang ditakuti lain, yang lain dari makhluk Allah ini. Kalau ada yang kamu takuti selain Allah, maka akan dia datang setiap saat akan menakut-nakutimu. Maka kalau kamu hanya takut kepada Allah, hanya itu yang kamu takuti, maka yang lain ini akan takut kepadamu. Yakini itu. Tapi ia betul-betul panggilan Allah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak tanggung-tanggung, tidak ala kadarnya. Dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau saja kami menyembah dan akan engkau saja kami minta pertolongan. Camkan itu dengan baik-baik, laksanakan itu dengan baik-baik, maka insya-Allah yang lainnya juga akan memperbaiki dirimu dan dirimu akan bermakna. Kemudian adalah berlaku adil itu juga termasuk daripada panggilan Allah. Timbangan yang adil, yang baik kalau berdagang itu adalah termasuk daripada panggilan Allah. Maka saya itu bahwasanya dalam kehidupan ini tentu kita agar hidup bermakna, kita berikanlah panggilan-panggilan Allah ini dengan sebaik-baiknya agar tidak sia-sia. Salat, bersedekah, berimpak dan berhaji itu juga panggilan Allah. Jangan curang, jangan melakukan penipuan, berbohong, panggilan Allah juga lagi. Larangan-larangannya itu harus ditinggalkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, ada nama Allah dan bersamaan dengan sifatnya, Rahman dan Rahim. Semuanya dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah. Solat gak solat, membangkang, diberi oleh Allah. Diberi rezeki oleh Allah. Bahkan kadang-kadang 1 kilo itu dijadikan malahan seharusnya 10 on, dijadi 9 on. Berlama, beruntung dikasih kekayaan. Besoknya kalau kena lagi beruntung mah. Malahan dijadikannya 1 kilo itu malahan 8 on lagi. Makin kaya juga dia. Maka dari hal itu bahwasanya yang demikian itu disebut dengan istidraj, diulur-ulur oleh Allah. Maka ya, tapi kayanya itu berbeda. Kaya orang beriman, orang mukmin berbeda dengan kaya orang yang membangkang. Apa bedanya, Pak? Rasa kayu wa beda. Lain sama makan yuwa lain. Tapi rasa makan berbeda. Ada orang dan cukup sadonya tahidang, Pak. Tapi salero nak tibur. Tak nak mau makan. Ada orang yang sambal ada yang sayur saja. Keluar karingeknya orang kanyang itu. Rasa. Yang rasa ini orang beriman ini disampaikan malahan sampai ke akhirat nanti. Bukan hanya di dunia saja dia dapatkan gitu. Kadang ada orang mandi, tak rasa mandi dia dah. Ada lalok, tak rasa lalok dia dah. Spring bed dan rancak dia kayaknya. Tak tapi jam matu dah. Rasa saya ditampik lalok dia kata. Supaya bermakna temu hilang panggilan ini. Itulah yang Rahim. Sayang Allah itu berbeda. Kalau Rahman dikasih semua. Semut yang berjalan pun yang kecil itu dikasih rezeki oleh Allah. Tapi nan rasu kita masuk ke masjid ini untuk beribadah dengan sebaik-baik ini. Ana nambah dapat rasu tu awaknya, Pak. Yang lain dah itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada
Rahman dan Rahim Allah itu dengan sebaik-baiknya, sampai ke akhirat nanti kita berkumpul kembali. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.